semakin kita bisa menekuk diri, semakin kita bisa meresapi diri, dan semakin kita bisa merenungkan setiap perjalanan-perjalanan dalam hidup kita yang disimbolkan dalam penjor kepada anak-anak, kepada para pemuda, untuk selalu mendukung semua kegiatan agar mereka itu tahu perjalanan, apa makna dari raya itu dan apa makna dari semua persiapan-persiapan. Karena segala proses dari semua kegiatan itu adalah ada filosofis yang harus diketahui dan harus dibuka. Umat itu agar tidak terjebak dalam proses upacara. Tapi apa makna dari upacara itu dan yang harus dilakukan oleh umat itu. Agar keseradaan umat itu benar-benar menyentuh dalam diri pribadi dan hati sanubari. Perkenalkan, nama saya Mangku Sarkun sebagai pengempon Pura Agung Sastra Dwi Jendra. Sebelumnya saya aturkan salam panganjali, Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratayantu Wiswata, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Bagi kami masyarakat Desa Jambu di Pura Agung Sastra Dwi Jendra, Hari Raya Galungan itu adalah hari kemenangan Dharma, di mana di dalam kita melakukan suatu kegiatan di dunia ini yang berkecimpung dalam proses kehidupan, kita benar-benar bahwa apakah dalam diri kita, dalam tubuh ini merasakan damai atau tentram, di mana kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Kuningan sebagai wujud dari kemenangan Dharma ini, kita benar-benar bisa menyatu dengan para leluhur atau para pendahulu kita, yang mana tanpa adanya leluhur kita tidak ada. Kalau dalam perayaan Galungan, di mana dalam prosesnya sebelum kita Galungan, kita mesti ada yang namanya upacara Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Itu mengandung makna bahwa kita melakukan pembersihan diri dalam konteks spiritual, di pembersihan dalam konteks Buana Agung dan Buana Alit, di mana nanti dalam proses kita melakukan penyajahan, panyekepan, dan penampahan. Penyajahan di sini disimboliskan bahwa kita di dalam kehidupan, mengarungi suatu kehidupan ini, menikmati semua keadaan ini, dari semua alam semesta ini, baru kita merenungkan apa dan bagaimana kita itu bisa hidup di alam semesta ini. Bahkan
kita harus benar-benar mengendalikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengendalikan apapun yang tentunya yang bisa mengakibatkan kita terjerumus dari perilaku-perilaku yang tidak benar. Barang siapa yang bisa melaksanakan proses itu dalam proses sugihan Jawa, sugihan Bali, penyajahan, penyengkepan, dan penampahan, disitulah nanti dharma atau galungan itu akan mencapai suatu kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan di mana kita dalam kondisi yang sangat harmonis. Harmonis dengan diri kita, harmonis dengan alam semesta, dan harmonis dengan beliau Tuhan. Tentunya nanti kita akan mengalami suatu proses untuk menuju kesempurnaan atau kuningan tadi. Kalau di Pura Agung Sastra Dwijendra, kami hanya membuat penjor itu di pura saja. Jadi saya tidak mengharuskan umat harus membuat penjor, tidak. Tapi saya lebih menekankan bahwa apa makna dari penjor itu. Semakin kita bisa menekuk diri, semakin kita bisa meresapi diri, dan semakin kita bisa merenungkan setiap perjalanan-perjalanan dalam hidup kita yang disimbolkan dalam penjor, kita akan memperoleh suatu kebenaran yang sejati atau kedamaian itu atau keluhuran itu. Ya, kalau di Pura Agung Sastra Dwijendra, kalau gotong royong pasti ada. Karena untuk menuju prosesnya kita pasti mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari ya penataan penjor yang ada di pura, yang ada penempatan tempat sesaji, dan bahkan untuk proses upacara di inti di galungan tadi. Gotong royong pasti tetap kita berjalan. Kalau di galungan kita pastinya mesti tumpeng, itu mesti ada. Mesti tumpeng. Ada kinangan, jangkep, kinangan lengkap itu. Terus ada buah. Tapi kalau di Kuningan ada tumpeng, ada nasi gurih, nasi kuning, atau kalau orang Jawa sego punar, nasi punar itu. Ada kupat, ada lepet, ada apem sebagai simbol keluhuran tadi. Nah, untuk generasi muda kita selalu mengajak kepada anak-anak, kepada para pemuda untuk selalu mendukung semua kegiatan agar mereka itu tahu perjalanan, apa makna dari raya itu dan apa makna dari semua persiapan-persiapan. Karena segala proses dari semua kegiatan itu adalah ada filosofis yang harus diketahui dan harus dibuka.
prosesi utama di Hari Raya Gulungan, ya setelah tadi kita melakukan persiapan, kita melakukan pemujaan, ada proses pembersihan, dan ada upacara ngelinggih kepada beliau yang kita sucikan atau yang kita anggap luhur untuk distanakan dalam Padma Yoni atau Padmasana itu, atau yang dikenal dengan simbol Pratima. Nilai dari ajaran itu yaitu di mana dalam proses Galungan dan Kuningan umat atau kita benar-benar bisa merenungkan dalam setiap kegiatan, dalam setiap kehidupan kita, bahwasanya kita hidup, kita ada itu karena para pendahulu kita, kepada para leluhur kita. Makanya ya, semua apa yang dilakukan oleh umat itu memiliki makna yang harus kita jelaskan dan harus kita terapkan, bahwa inilah Galungan itu seperti ini, secara gambaran prawerti dan secara gambaran nirwerti. Karena di sini di Pura Agung Sastra Jujendra bahwasanya umat itu agar tidak terjebak dalam proses upacara. Tapi apa makna dari upacara itu dan yang harus dilakukan oleh umat itu, agar keseradaan umat itu benar-benar menyentuh dalam diri pribadi dan hati sanubari. Cara menanamkan ya kita beri pemahaman, kita beri suatu pedoman atau petunjuk-petunjuk bahwasanya bahwa dalam kehidupan ini kita selalu untuk ingat kepada para pendahulu, pada leluhur kita itu. Kalau secara tantangan sih ya, bagi kami di Pura Agung Sastra Jujendra tidak begitu berat, karena sudah sekian lama, sekian tahun, bahkan ada 25 tahun kita memang komitmen bahwa segala kegiatan upacara kita selalu mengangkat dan adat dan tradisi budaya yang ada atau budaya lokal, meskipun dalam konteksnya budaya itu jarang teman-teman kita untuk melaksanakan.
Kalau di Hari Raya Galungan Kuningan tidak ada berkunjung di rumah, tidak ada. Jadi semua kegiatan, proses kita upacara ya dilaksanakan di pura. Sampai upacara nanti selesai, mulai dari upacara yang tadi saya katakan, mulai dari upacara Sugihan Jawa, Sugihan Bali, sampai upacara penjajahan, penyekepan, penampahan, sampai Galungan dan Kuningan, sampai ngelebar, nginep. Kita proses di pura saja. Untuk masyarakat bahwa mari kita selalu ingat kepada para leluhur kita, para pendahulu kita. Bahkan pada generasi itu kita beri pemahaman, kita beri wawasan bahwa tanpa adanya para leluhur kita tidak mungkin ada. Yang pasti kita juga selalu ingat kepada beliau, Tuhan atau Sang Yang Dewasa yang telah memberikan anugerah yang begitu melimpah di alam semesta ini yang kita nikmati dari masa ke masa. Kalau di Jambu, ya kalau kita bicara masalah utama, memang Hari Galungan dan Kuningan itu memang kita memprioritaskan. Karena di sini ada perjalanan-perjalanan yang harus kita lakukan untuk mencapai tadi, untuk mencapai kesempurnaan atau untuk mencapai yang kuning tadi. Cara saking kulon tininggalan logo nejo jambanganira mas dinajepan tinjung kuning tapi sandira dewa mahadewa panghilang sarwa klesa. Ya, yang saya perlu sampaikan bahwasanya mari kita selaku umat Hindu yang ada di Kediri khususnya atau di Indonesia, mari untuk meningkatkan sadar dan bakti, jangan lupa kita hargai leluhur kita hargai pendahulu kita, bahkan juga kita hargai sesaji-sesaji lokal yang ada di Indonesia ini, khususnya di tanah Jawa. Kita orang Jawa, pakailah sesaji Jawa, apa yang ada di Jawa ini, agar keseradaan dan bakti kita selalu mengikat pada diri kita untuk mencapai suatu ketenangan hati yang sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan umat sedharma. Dari kami, saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu, Sagung Dumadi.